Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar Kak Reni? Luar biasa Kak, baik. Kita jumpa lagi dalam ibadah IPA lewat online. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, kita bernyanyi dari terbit matahari. Kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus sudah melindungi kami. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya berkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Hadirlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami yang berada di rumah Tuhan, kiranya lindungi mereka, berikan kesehatan ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bernyanyi lagi. Tahukah kamu jumlah bintang? Adik-adik di rumah menyanyi juga ya. Berapa jumlah awan
kita mau baca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Mazmur 131 ayat 1 hingga 3. Mazmur 131 ayat 1 hingga 3. Sudah dapat adik-adik? Kalau nggak dapat, bisa bantu sama orang tua. Ya, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Menyerah kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengajar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, yang seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai di sini bacaan Mazmur kita. Kita bernyanyi Yesus pokok. Adik-adik di rumah, berdiri kita pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, silakan dulu Alkitab. Kita berdoa dulu. Ya adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitab, siapkan diri, dan sikap berdoa yang baik bagaimana? Ya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah diberkati dari hari ke hari di kehidupan kami. Kiranya berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan senantiasa menjaga kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca firman-Mu, cerita Alkitab. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti, memahami apa maksud dari firman-Mu yang disampaikan oleh Kakak Layan. Demikian pula hamba ya Tuhan, mampukan hamba untuk dapat menyampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga adik-adik selalu sehat, tetap semangat walaupun kita masih beribadah secara online di rumah ya. Tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, Alkitabnya sudah tersedia? Ya. Mari kita membuka dari
1 Timotius 1 pasal 1 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat semua? Ya, bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan mama atau papanya yang ada di rumah ya. Kita mulai. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, cerita kita hari ini berjudul Aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Coba lihat, kakak punya 3 gambar yang ada di sini. Nah, adik-adik, ada yang tahu enggak gambar apa saja gambar yang tadi ditunjukkan? Ada yang tahu? Wah, ada yang tahu, Kak. Gambar yang pertama itu ada anak yang mengganggu temannya. Gambar yang kedua, anak mencuri uang. Dan gambar yang ketiga, ada anak yang marah-marah sama temannya. Wah, siapa yang pernah melakukan seperti itu ya? Marah-marah, ganggu temannya. Semoga adik-adik yang ada di rumah tidak pernah melakukan itu ya. Nah, adik-adik, mengganggu teman itu perbuatan yang baik atau tidak? Ya, betul sekali. Tidak baik ya, karena akan membuat teman-teman kalian ketakutan, sedih, dan tidak tenang. Begitu juga dengan mencuri. Itu hal yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Yang dilarang oleh Tuhan. Karena mengambil barang yang bukan milik kita. Seperti kita, kalau barang kita diambil orang, pasti kita marah. Nah, kemudian marah-marah bukan perbuatan yang baik, karena dapat mengganggu orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah melakukan tindakan yang tidak sesuai kehendak Tuhan? Seperti gambar tadi, mengganggu teman, mencuri uang, dan marah-marah. Ya, semua orang pasti melakukan kesalahan, termasuk kakak. Kakak juga pernah marah. Waktu kecil juga kakak suka ganggu teman. Nah, semua orang pernah melakukan kesalahan. Seperti dalam cerita kita hari ini, seperti Rasul Paulus. Dulu, Rasul Paulus itu adalah orang yang selalu membenci. Dia jahat. Dia membenci pengikut Yesus. Ia akan selalu mengejar, bahkan sampai membunuh adik-adik. Waduh, takut saya.
Yesus. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus sayang dan mengasihi dia. Tuhan Yesus memulihkan atau sama dengan mengampuni hidup Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus sudah bertobat karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Tuhan Yesus sayang sama dia. Tuhan Yesus juga memulihkan kehidupan orang-orang yang telah berbuat dosa. Seperti contoh gambar anak-anak tadi. Tuhan mengampuni mereka asalkan mereka mau berubah. Nah, pengalaman Rasul Paulus ini diceritakan kepada Timotius untuk menopang Timotius dalam pelayanannya sebagai seorang muda. Jadi Timotius itu merasa diri bahwa dia masih muda, jadi dia takut ditolak. Tetapi Rasul Paulus memberikan semangat kepada dia, menceritakan dan menopang dia supaya ia tetap memberitakan firman Tuhan, karena dia merasa bahwa kadang dia ditolak. Rasul Paulus juga menceritakan pengalamannya ketika dibaharui dan dipulihkan oleh Tuhan. Atau ya, dibaharui, dipulihkan sama dengan diampuni apanya adik-adik? Ya, diampuni dosa-dosanya sama Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga menceritakan kabar baik tentang pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, kakak punya sesuatu. Siapa di antara adik-adik yang pernah menonton video lagu Naura yang berjudul Bully? Ada yang tahu enggak apa itu bully? Ya, bully itu seperti contoh tadi. Ada yang suka mengganggu teman, mengejek teman, bahkan sampai ada yang memukul. Itu tidak baik ya adik-adik. Nah, kita lihat nanti tayangannya ya. Adik-adik, dalam video tersebut Naura menceritakan bagaimana tentang seorang teman yang mengganggu temannya. Dia mengejek, mengancam, dan mempermalukan. Aduh, sedih ya adik-adik kalau sampai ada teman kita yang seperti itu. Bahkan jangan sampai kita yang melakukannya. Sehingga kasihan dia yang dibully, tidak ada yang mau teman sama dia, tidak ada yang mau bermain. Sedih sekali adik-adik. Jadi kakak mau tanya nih, jawab ya adik-adik di rumah. Siapa di antara adik-adik yang punya pengalaman pernah dibully? Itu tadi, diganggu, diejek. Wah, adik-adik ada yang menjawab nih, saya kak. Nah, apakah adik-adik merasa nyaman ketika dibully? Atau bahkan ada di antara kita, di antara adik-adik di rumah yang pernah mengganggu teman? Ayo. Nah, tidak boleh ya adik-adik, karena itu perbuatan yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Terus, menurut adik-adik, apakah Tuhan mau mengampuni jika anak itu mau berubah? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ya. Kenapa Tuhan mengampuni dia? Ya pasti Tuhan mengampuni anak yang mau bertobat dan mau berubah. Seperti Tuhan memulihkan dan mengampuni kehidupan Rasul Paulus yang selalu menyakiti pengikut Yesus. Begitu juga dengan kehidupan adik-adik. Adik-adik ingat ya, masa lalu kita yang pernah melakukan kesalahan bisa menimbulkan masalah nantinya. Mungkin pada saat kita melakukan kesalahan belum ada masalah nanti muncul. Kita tidak tahu ke depannya. Nah, bisa saja masalah itu muncul, ada kegagalan dan ada kekecewaan. Semua itu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk adik-adik di rumah, termasuk kakak. Jadi, tidak perlu takut kalau kita pernah melakukan kesalahan terus mau bertobat.
Tuhan bukakan pintu selebar-lebarnya untuk anak-anak yang datang kepadanya dan mau berdoa, bertobat. Ada juga adik-adik yang bilang, kalau saya bertobat, mau berubah, nanti tidak ada lagi yang mau teman sama saya, Kak. Tidak seperti itu adik-adik. Karena ada Tuhan, jangan takut. Ada Tuhan yang selalu ada dan memberikan jalan keluar dan semangat yang baru di setiap waktu. Karena itu, kakak mau dengar adik-adik di rumah mengatakan, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. 1, 2, 3. Ya, aku bersemangat. Jadi, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita bertobat. Kita bilang sama Tuhan, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Jadi, jangan karena bilang, aduh nanti Tuhan mengampuni dosa saya buat lagi. Tidak seperti itu adik-adik ya. Nah, adik-adik, hari ini kita juga bersyukur. Karena apa ya, Kak? Ada yang ingat enggak? Ini bulan ini, minggu ini hari apa? Ayo. Ya. Kita bersyukur karena boleh merayakan HUT Pelkat PA GPIB. Hari ulang tahun Pelkat PA. Nah, kakak mau tanya lagi, ada yang tahu enggak yang keberapa? Yang keberapa? Yang ke-61 tahun. Wah, kalau di usia lansia, oma-opa, Pelkat PA ini sudah opa-oma ya, adik-adik. Nah, 61 tahun. Pelkat PA boleh ada untuk mengajarkan pendidikan iman bagi kita, bagi semua adik-adik yang ada di rumah. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang selalu setia. Karena kita tahu bahwa Tuhan setia menolong Pelkat PA untuk tetap berkarya. Dan sebagai rasa syukur, mari kita mempersembahkan karya-karya terbaik bagi Tuhan. Dalam kondisi apapun, apalagi saat ini lagi COVID ya adik-adik, kita tetap harus berkarya. Kita tidak boleh patah semangat. Jadi dalam kondisi apapun, baik itu senang, sedih, marah, tertawa, takut, dan menangis, Tuhan akan tetap selalu menolong kita. Asal kita tetap percaya dan rajin berdoa, baca Alkitab di rumah. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, mari kita meresponi. Kita mau berdoa syafaat dulu ya adik-adik. Ya, bagaimana sih kita berdoa? Ya, seperti tadi, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab, cerita tentang firman-Mu. Kami diajarkan untuk selalu tetap bersemangat, karena Tuhan pasti dan selalu memulihkan kehidupan kami. Terima kasih untuk cerita Alkitab-Nya Tuhan, dan biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan semangat yang baru, dipenuhi dengan sukacita walaupun dalam kondisi saat ini. Bapa di surga, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah, berikan selalu kesehatan, kekuatan bersama dengan orang tua. Sehatkan selalu mereka, dan kiranya damai sejahtera-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada mereka. Kami berdoa juga buat seluruh kakak layan yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menjaga, melindungi, memberkati, supaya boleh tetap beraktivitas, boleh sehat, dan melayani adik-adik yang ada di rumah. Berdoa buat Bapak Pendeta, buat semua yang sudah boleh menjadi pelayan Tuhan. Berkati mereka bersama keluarganya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, memberkati dalam pelayanan mereka. Kami berdoa buat mungkin ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar mereka boleh
melewati setiap proses penyembuhan. Tuhan berkati obat-obatan yang dikonsumsi, perawatan dari keluarga. Mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kondisi bumi ini yang sedang dilanda COVID Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa ini semua Tuhan pakai untuk mengingatkan kami manusia untuk selalu mendekatkan diri kepadamu, menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga keluarga, dan mempererat hubungan bersama dengan keluarga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk seluruh hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa itu semua Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau berkati supaya pemerintah boleh menjalankan tugasnya dengan baik, boleh memberikan kami keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Berdoa buat gereja kami, jemaat kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati agar kami jemaat boleh saling membangun, boleh saling menguatkan, dan tetap semangat di tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagaimana adik-adik? Seru nggak ceritanya? Seru dong Kak Ya, Tuhan. ya. Kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Nah, persembahannya dikumpul, dibuat di amplop, kasih ke mama atau bapak yang ke gereja. Oke, kita bernyanyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita mau berdoa, mendoakan persembahan kita, lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana Bapa masih memberkati ibadah kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan kami, kiranya berkati agar boleh kami pakai untuk pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami dan permohonan kami Bapa, kiranya dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi lagi. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga
Tetapi sebelum itu, mari kita terima berdoa, doa berkat. Mari kita ambil sikap berdoa, kita mau terima berkat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Biarlah boleh ada sesuatu yang bisa kami ambil dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik sekalian dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati adik-adik, orang tua di rumah, kakak layan, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.